Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah salat asar rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sangat banyak sekali. Yang mana apabila kita hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti tentu kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang sangat banyak sekali. Karena apa? Karena kalau kita hitung, maka kita akan capek sendiri. Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak mampu kita hitung, dari mulai nafas, dari mulai waktu luang, dari mulai keberadaan kita, ke Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat, kita dapat mampu makan dalam satu hari 3 kali dan lain sebagainya. Yang mana tentu kita juga mempunyai usaha dalam hal tersebut, namun itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut? Tentunya banyak hal atau banyak cara kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kita harus galau dalam mencari rezeki? Apakah kita harus pusing dan menghujat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tidak memberikan rezeki kepada kita? Tentunya tidak. Kita akan membahas sedikit di sini sambil menunggu Ustadz Abu Yahya Badrus Salam mengenai rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6 kita tahu sama-sama, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bi qadarillah khairihi wa syarrihi. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Biasanya kan kita kalau ada takdir baik kepada kita, oh iya ini kan rezeki dari Allah. Kalau kita dapat takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini Allah kok tidak adil. Kok kenapa si fulan itu selalu dapat rezeki, kenapa kok kita tidak? Biasanya. Tapi insya Allah jamaah yang ada di depan kita ini tidak ada yang seperti itu. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk itu merupakan salah satu dari rukun iman. Kita tahu sama-sama bahwasanya rukun itu adalah bagaikan pondasi sebuah bangunan. Kalau misalnya rumah yang ada 4 tiang atau 4 pondasi yang kokoh, namun rumah tersebut hanya ada 3 tiang, maka tidak akan berdiri rumah tersebut, alias rumah tersebut akan roboh. Begitu juga kepada keimanan kita. Andai kata kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat-kuatnya, atau ada salah satu di antara rukun iman yang kita tinggalkan, maka pasti iman kita tidak akan sempurna. Yang akan kita bahas dari rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Kita akan kisahkan sedikit mengenai iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dan terjebak di dalam Gua Thur. Ketika itu kita tahu sama-sama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, beliau dicari-cari oleh kaum kafir Quraisy, ingin dibunuh. Bahkan sampai ada sayembara yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Karena apa? Karena saking luar biasa beratnya cobaan yang ditimpakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di kota Mekah Al-Mukarramah, hingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu yang ketika itu Allah memberikan melalui mimpi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasul berhijrah ke sebuah tempat yang disifati tempat tersebut sangat luar biasa subur, yaitu tempat tersebut adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah sudah berhijrah, maka kaum kafir Quraisy pun tidak begitu saja meninggalkan Rasulullah. Dalam artian apa? Rasulullah ini kan dicari, ingin dibunuh, ingin disakiti dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah meninggalkan kota Mekah, mereka belum puas. Mereka terus mencari Rasulullah SAW.
Sampai ketika itu beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bersama sahabatnya yang sangat beliau cintai, yang menjadi mertua beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka berdua pergi ke Jabal Thur. Jabal Thur itu artinya gua Thur. Di dalamnya terdapat Jabal Thur itu gunung Thur, yang di dalamnya itu terdapat bukit Thur. Rasulullah bersembunyi di situ. Nah, apa hubungannya? Nanti akan kita hubungkan. Ketika Rasulullah SAW bersembunyi di dalam gua Thur, yang mana gua itu hanya bisa diisi oleh 2 atau 3 orang, para kaum kafir Quraisy memanggil ahli jejak, mencari jejak telapak kaki Rasulullah SAW. Zaman dulu gampang. Oh, ini jejak telapak kakinya fulan. Oh, ini jejak telapak kaki temannya, dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang mungkin kita sudah ada aspal dan lain sebagainya, maka zaman dulu itu tidak ada. Akhirnya dicari jejak telapak kaki Rasulullah sampai bertemu di mulut gua Thur tersebut. Nah, kira-kira kalau seperti kita ya, musuh sudah ada di depan mata, di belakang kita nggak mungkin bisa kemana-mana, karena gua itu sangat kecil sekali, cuma bisa diisi 2 atau 3 orang. Mundur nggak bisa, depan ada musuh. Sampai orang yang imannya sangat kuat sekali, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita tahu sama-sama bahwasanya Abu Bakar itu orang yang sangat percaya kepada Rasulullah SAW. Ketika orang-orang nggak ada yang percaya tentang Isra Mi'raj, Abu Bakar percaya. Oleh karena itu, makanya beliau dikatakan Siddiq, As-Siddiq, atau orang yang sangat percaya kepada Rasulullah SAW. Bayangkan ketika terhimpit kondisi Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua tersebut. Ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Abu Bakar nangis. Orang sekuat Abu Bakar nangis. Wahai Rasulullah, kita dalam bahaya. Kalau mereka nunduk aja sedikit, pasti kita akan ketahuan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun ini yang akan kita garis bawahi, yang akan ada hubungannya dengan iman kepada qada dan qadar. Namun Rasulullah SAW dengan tawakal yang sangat kuat, dengan azam yang sangat luar biasa besar, maka Rasulullah SAW ngomong ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, menurut kamu gimana dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah? Luar biasa kan? Bagaimana menurut kamu dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah? Oke lah, kita cuma berdua, tapi kita mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mempunyai pedang, mereka mempunyai pistol, mereka mempunyai senjata, tapi kita mempunyai yang lebih dari itu, yaitu kita mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah abadikan kisah ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsaniyatnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ada 2 orang yang berada di dalam gua, yang mana salah satu mengatakan kepada temannya. Salah satu ini yaitu Abu Bakar As-Siddiq, salah satu ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada temannya, id yaqulu li sahibihi, temannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Udah, kita nggak usah sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, ketika orang semua sudah dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan genting, di mana tidak ada lagi bantuan, maka ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senikmat-nikmatnya tawakal adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam ayat lainnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, udah cukup. Enggak perlu dia bertawakal sama ini, sama itu, sama ini, sama itu, enggak perlu. Ketika dia mencukupkan tawakalnya dia kepada Allah, fahuwa hasbuh, udah cukup. Berarti Allah akan mencukupkan semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan yang mana tidak pernah dikira-kira oleh siapapun itu. Bagaimana caranya? Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah memerintahkan laba-laba untuk membangun rumahnya di mulut gua tersebut. Nah, ini tanpa ada perkiraan manusia. Manusia nggak bisa menyuruh laba-laba dan lain sebagainya. Namun Allah punya caranya sendiri untuk menyelamatkan hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika hambanya itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah punya cara. Kita nggak usah tanya caranya gimana, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai cara tersebut. Akhirnya ketika itu laba-laba membangun rumah
dan selamatlah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Bahkan si pencari jejak ini bilang, di dalam tuh nggak mungkin ada orang. Kenapa? Kalau di dalam ada orang, pasti sarang laba-laba ini sudah rusak. Benar kan ya? Kalau kita pikir secara logika, sarang laba-laba ini pasti rusak. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan, Inna auhanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Kita pegang aja udah rusak kan? Jadi oleh karena itu Allah mempunyai cara bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan para hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walau ijtama'atil insu wal jinnu ala ay yanfa'uka bi syai'in ma yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'atil insu wal jinnu ala ay yadurruka bi syai'in ma yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini hadis perlu kita simak sama-sama, perlu kita renungkan arti dari hadis ini, yaitu andai kata seluruh manusia dan jin, bukan manusia aja ya, manusia dan jin berkumpul berusaha untuk memberikan manfaat kepada kalian, maka itu tidak akan terjadi kecuali atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita. Begitu juga sebaliknya, walau istama'atil insu wal jinnu ala ayyadurruka bi syai'in, kalau jin dan manusia semuanya sedunia berkumpul untuk mencelakakan kita, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Ini penting sekali kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Jadi dalam artian apa? Kalau kita beriman kepada qada dan qadar Allah, kita tidak terlalu berharap sama manusia, kita tidak terlalu berharap sama atasan, sama bos, sama pelanggan dan lain sebagainya. Wah, saya kalau kayak gini nanti jangan-jangan saya dipecat. Wah, kalau saya nak korupsi, nak apa, jangan-jangan nanti saya diturunin dan lain sebagainya. Sedangkan dia mempunyai Allah untuk bertawakal kepadanya, dan dia tidak usah berharap kepada manusia. Jadi kalau berharap kepada manusia ini, kalau kita dapat, oke lah kita senang. Tapi kalau kita tidak dikasih, maka kita akan kecewa luar biasa. Lain kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah memberikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak memberikan kepada kita, maka itu akan ditabung untuk menjadi amal soleh kita. Jadi itu penting sekali kita beriman kepada qada dan qadar. Karena apa? Karena andai kata manusia berkumpul untuk mencelakai kita, seperti cerita tadi yang kita bawakan, bahwasanya Rasulullah di depan matanya ada banyak orang membawa pedang. Di belakangnya Rasulullah sudah tidak bisa mundur. Tidak ada lagi yang bisa ketahuan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kecuali pasti akan ketahuan oleh musuh-musuh. Namun Rasulullah bertawakal yang sangat kuat, tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mudahkan dan Allah jadikan kesusahan-kesusahan itu menjadi mudah. Dengan apa? Dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kok kita harus beriman kepada qada dan qadar? Jadi sebenarnya para jamaah sekalian, kita duduk di masjid sini, saya ngomong di sini tanpa ada persiapan dan lain sebagainya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapan? 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Jadi kita duduk di sini, kita menikah dengan siapa, kita tinggal di Bali, kita datang pada kajian ini dan lain sebagainya, itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Tujuannya apa? Kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan hal tersebut dan menakdirkan kepada kita? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi tujuan kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terlalu senang kalau kita dapat rezeki. Jadi kalau misalnya kita tahu-tahu dapat 1 miliar, oke lah kita senang-senang biasa, namun kita tidak terlalu sampai senang yang berlebih-lebihan. Kita sampai menceritakan ke semua orang, bertujuan pamer dan lain sebagainya. Udahlah biasa aja, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sebaliknya, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu sedih kalau ditimpa musibah.
Misalnya kita ditimpa musibah dengan kehilangan seseorang yang kita cintai, dengan meninggalnya, atau dengan kehilangan suatu harta dan lain sebagainya. Kita sedih boleh, kita sedih. Namun tidak usah terlalu berlebih-lebihan dalam kesedihan tersebut. Kita kembalikan kepada yang memberikan takdir ini kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beriman kepada qada dan qadar itu, para jamaah sekalian, itu enak banget. Kita dapat rezeki, kita bersyukur, alhamdulillah, ini udah ditakdirkan sama Allah. Kita dapat musibah, kita sedih-sedih, tapi nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan tersebut. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan kepada kami, dan kami harus bersyukur, kami harus bersabar atas takdir tersebut. Jadi kita nggak usah terlalu sedih kalau kita dapat musibah, dan kita tidak usah terlalu gembira ketika kita mendapatkan hal-hal tersebut.